Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari yang teduh ini kita akan merenungkan firman Tuhan, itu sebabnya kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami kecuali suara-Mu, untuk kami menghayati kebenaran firman yang memerdekakan hidup kami. Amin. Tema kita di minggu ini ialah karunia Roh Kudus. Dan subtema pertama di minggu ini ialah berkata-kata dengan hikmat. 1 Korintus 12 ayat 8 menyatakan demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kalau kita melihat konteks surat 1 Korintus pasal 12, penggunaan karunia-karunia ini merupakan persoalan yang pelik di gereja Korintus. Itu tertuang di dalam pasal 1 ayat 5 dan ayat 7a. Mereka sombong karena pengetahuan dan hikmatnya, dan rupanya mereka sangat tertarik dengan berbagai karunia yang membuat mereka mengelompokkan diri masing-masing. Dan teristimewa mereka senang dengan karunia bahasa roh. Itu yang menyebabkan adanya perpecahan. Maka Rasul Paulus hendak mengingatkan kembali bahwa karunia ini tidak untuk mengelompokkan diri, namun karunia ini untuk tugas pelayanan. Maka Paulus memulainya dengan Allah Tritunggal dan karunia Roh Kudus. Ada macam-macam karunia, tetapi satu roh yang memberikan semuanya. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan Yesus yang mengatur semuanya. Ada berbagai-bagai perbuatan atau aktivitas, tetapi satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan, satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Inilah Allah Tritunggal yang berkarya atas karunia Roh Kudus itu. Maka lebih lanjut ketika kita mendalami kata karunia yang berasal dari kata Yunani karismaton dengan akar kata karisma, yang artinya orang yang mendapatkan karunia. Dan menurut Paulus, karunia rohani adalah extraordinary powers distinguish certain Christian and enabling them to serve the Church of Christ, the reception of which is due to the power of divine grace operating in their souls by the Holy Spirit. Artinya apa? Kuasa yang luar biasa yang membedakan orang-orang Kristen tertentu dan memungkinkan mereka untuk melayani gereja Kristus, yang penerimaannya disebabkan oleh kuasa rahmat ilahi yang bekerja dalam jiwa mereka oleh Roh Kudus. Jadi semua berkaryanya oleh Allah Tritunggal, bukan tekad daging manusia. Maka tujuannya tertuang dalam pasal 12 ayat 7. Karunia-karunia yang khusus ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semua orang percaya. Setiap anggota diberi kemampuan untuk berfungsi bagi kebaikan semua anggota untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, pada hari ini kita melihat karunia pertama, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos sophia yang berarti bijak arif. Kalau dihubungkan dengan konteks kebijakan ilahi, ini artinya kemampuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah. Menarik sekali. Bahkan lebih lanjut, logos sophia ini merupakan ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Inilah penerapan penyataan firman Allah atau hikmat Roh Kudus pada suatu keadaan atau masalah khusus. Dan pelajarannya kalau kita lihat dalam konteks karunia berkata-kata hikmat ini dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Berkata-kata hikmat dapat dilihat saat Stefanus bersoal jawab dengan orang libertini tentang Musa dan Allah, sehingga orang itu tidak bisa berkata apa-apa, sehingga mereka mau melempari Stefanus dan akhirnya Stefanus martir. Dan yang kedua, berkata-kata dengan hikmat dapat dilihat juga saat konsili Yerusalem, ketika memutuskan tentang persoalan penginjilan bagi bangsa non-Yahudi dalam Kisah Rasul 15 ayat 13 sampai 22. Itu sebabnya karunia-karunia yang ada ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk saling membangun secara khusus untuk menolong banyak orang.
memutuskan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup setiap hari. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk karunia Roh Kudus berkata-kata dengan hikmat, sehingga melalui ini semua kami boleh menolong banyak orang untuk memberikan banyak hal dalam persoalan hidup mereka sehari-hari. Amin.